Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Teresa Preita Maharani atau yang biasa dipanggil Teresa. Aku merupakan salah satu mahasiswi dari program studi Teknik Biomedis Universitas Airlangga angkatan 2021 dengan NIM 08211733033. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai teknik biomedis. Pada zaman ini, teknologi dan instrumentasi dalam bidang laboratorium dan medis sangat membantu dalam mengidentifikasikan materi genetik serta mendiagnosis penyakit dari seorang pasien. Pengembangan teknologi ini membutuhkan keahlian dalam bidang biologi kedokteran, instrumentasi, dan komputasional, yaitu salah satunya teknik biomedis. Sebelum memasuki apa itu teknik biomedis, aku pengen menjelaskan sedikit mengenai sejarah dari teknik biomedis itu. Nah, pada abad ke-10 sebelum Masehi, ada seorang ilmuwan muslim yang bernama Abdul Qasim Az-Zahrawi ini menemukan alat-alat bedah. Seperti misalnya pisau bedah yang ditemukannya, lalu ada benang jahit pasca bedah, dan alat suntik. Salah satu contoh prosedur temuannya yaitu mengikat organ tubuh untuk mencegah terjadinya pendarahan. Penemuan Az-Zahrawi ini menjadi fondasi teknik biomedis hingga saat ini loh. Kemudian, penemuan ini disusul oleh salah seorang fisikawan dari Jerman yang bernama Wilhelm Conrad Rontgen. Kelihatan kan ya dari namanya ini, beliau ini menemukan apa? Penemuannya ini adalah Rontgen. Nama yang kita kenal adalah Rontgen atau sinar X atau X-ray. Nah, si sinar X ini tuh ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen ini agar bisa menembus benda padat. Hal ini membuat Rontgen meneliti lebih lanjut dan mencoba memotret tangan istrinya, Anna Bertha, sebagai bahan uji coba dari penemuan tersebut. Potretan itu kalau nggak salah dari tangan ini. Nanti ada gambarnya. Nah, hingga kini dunia kedokteran menggunakan sinar Rontgen untuk mendiagnosis keretakan tulang tanpa harus membedah pasien tersebut. Seiring berkembangnya waktu dengan pesat, bidang ini telah berkembang di beberapa negara maju mulai dari 50 tahun yang lalu. Untuk menciptakan kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian khusus dalam bidang instrumentasi dan peralatan medis. Selain itu juga diciptakan itu untuk pengolahan data dan citra medis serta pengembangan sistem informasi kesehatan. Lalu kita lanjut ke teknik biomedis itu apa? Teknik biomedis merupakan pengaplikasian teknik dan prinsip teknik dalam bidang medis. Dalam bidang ini digabungkannya kemampuan desain dan pemecahan masalah dari bidang matematika dengan ilmu medis dan ilmu biologi di bidang kedokteran, seperti diagnosa, pengawasan, dan terapi. Selain itu, teknik biomedis memiliki beberapa ruang lingkup. Yang pertama, yaitu ada aplikasi analisis sistem keteknikan seperti pemodelan fisiologis, simulasi, dan kontrol pada permasalahan biologis. Yang kedua, pendeteksian, pengukuran, dan pemantauan sinyal fisiologis. Contohnya ada biosensor dan instrumentasi biomedis. Yang ketiga, itu ada device untuk penggantian atau penguatan fungsi tubuh. Yang keempat, ada analisis komputer pada data pasien dan pembuatan putusan klinis. Yang kelima, atau yang terakhir, itu ada pencitraan kedokteran, seperti tampilan grafis dari detail anatomi atau fungsi fisiologis.
Selanjutnya, itu penerapan ilmu disiplin dalam teknik biomedis. Berkaitan dengan tubuh manusia dengan menerapkan pengetahuan dan prinsip biologi modern serta rekayasa. Bukan hanya itu, teknik biomedis juga belajar tentang sinyal listrik dalam skala kecil yang menyesuaikan dengan frekuensi dan tegangan pada tubuh manusia. Beberapa disiplin ilmunya seperti biokimia, ilmu material, matematika, pemrograman, dan ilmu komputer, fisika, farmakologi, serta biologi, terutama tentang tubuh manusia. Nah, biomedical engineering ini juga mempelajari tentang anatomi dan fisiologi, fisika kedokteran, dan juga ada analogi dan digital sinyal, pengolahan sinyal, dan lain sebagainya. Untuk anatomi dan fisiologi manusia ini berkaitan dengan potensial membran sel. Lalu yang kedua ada fisika kedokteran, yaitu mengenai panas atau radiasi dari tubuh, tulang, kardiovaskular, sistem pernapasan, dan tekanan. Selain itu, ada juga instrumentasi elektronika seperti contohnya mikroprosesor. Dan juga ada medical instrumentation seperti ECG, EEG, dan EMG. Teknik biomedis ini mempunyai beberapa bidang divisi disiplin atau subdisiplin dari teknik biomedis. Yang pertama ada bioinformatika, yaitu penerapan ilmu pemrograman dalam memecahkan masalah dan juga mengelola atau menganalisis informasi biologi. Biasanya diterapkan dalam biological database yang berkaitan dengan genom atau DNA. Contohnya itu ada EMR atau Electrical Medical Record. Selain itu juga ada website yang di situ kita bisa tahu mengenai informasi-informasi dari genom atau DNA suatu virus seperti itu. Terus yang kedua ada biomekanika, yaitu mempelajari ilmu pergerakan tubuh dari mulai tulang, ligamen, hingga tendon yang akan bekerja sama untuk menghasilkan suatu gerakan. Biomekanika ini meliputi aspek fisika, yaitu kinematika, dinamika, dan juga kinetik, yang berhubungan dengan gaya pada sistem yang meliputi perubahan sudut, posisi, kecepatan, dan percepatan, serta mekanisme sistem pada tubuh. Yang ketiga yaitu ada tissue engineering atau rekayasa jaringan. Nah, itu mempelajari mengenai sel biologi, terutama sel punca atau yang biasa kita sebut stem cell. Selain itu juga mempelajari mengenai ilmu teknik dan ilmu material. Sel tersebut dikembangkan menjadi sebuah jaringan atau organ tubuh. Contohnya ginjal buatan, jantung buatan, dan juga ada contoh di mana dia membuat jaringan untuk telinga, untuk membuat telinga yang utuh. Terus lalu juga yang keempat ada biomolecular engineering, yaitu mempelajari mengenai biologi secara molekuler dan biokimia. Diharapkannya nanti yang menjadi ahli biomolekuler ini dapat memanipulasi suatu molekul seperti karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat dari segi fungsi dan strukturnya. Lalu ada juga contoh aplikasi dari biomolecular engineering ini, yaitu ada rekombinan DNA dan mutase. Yang kelima ada bioimaging, yaitu mempelajari tentang pencitraan tubuh yang berperan dalam mendiagnosis suatu penyakit, terutama di bidang ortopedi. Seperti contohnya X-ray dan USG, tetapi USG ini nggak cuma di bidang USG ini tidak bekerja di bidang ortopedi, dan kalau X-ray nggak cuma bekerja di bidang ortopedi saja. Lalu yang keenam ada geoinstrumentasi, yaitu
mempelajari tentang teknologi dalam ilmu pengukuran, instrumentasi, dan material. Yang ini juga membantu dokter untuk menganalisis dan mendiagnosis penyakit seorang pasien. Selain itu, selain yang sudah saya jelaskan, juga ada beberapa disiplin lainnya, yaitu seperti biooptik, biolistrik, bionanoteknologi, lalu ada juga biomaterial, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada peralatan dalam teknik biomedis. Di sini saya akan menjelaskan setidaknya ada 4 contoh alat dalam dunia teknik biomedis ini. Yang pertama yaitu ada alat fotosinar X atau Röntgen yang tadi kayak saya sudah sampaikan itu sebelumnya di depan, di awal tadi, yang ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen, di mana dia melakukan uji coba dari penemuannya kepada istrinya, memfoto tangan istrinya. Nah, Röntgen yang saat ini masih digunakan untuk berbagai hal. Padahal pada awalnya Röntgen ini tuh hanya digunakan untuk mendiagnosis keretakan dan pergeseran dari tulang aja. Tetapi seiring berkembangnya zaman dan teknologi, penggunaan sinar X ini atau Röntgen ini tuh diperolehkan untuk mendiagnosis berbagai macam penyakit dan cedera secara luas. Jadi gak cuman hanya untuk melihat keretakan dan pergeseran tulang itu. Lalu yang kedua ada elektrokardiogram, atau yang biasa kita sebut EKG dan ECG. Alat ini tuh ditemukan oleh Willem Einthoven. Beliau menemukan mekanisme kardiogram pertama dengan menggunakan string galvanometer. Hingga saat ini, alat EKG ini masih menggunakan konsep yang sama seperti pada awal ditemukannya. Lalu yang ketiga ada elektroencephalogram atau EEG, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur gelombang otak kita. EEG ini juga merekam potensial listrik yang diproduksi oleh otak yang memiliki besaran sekitar kurang dari 300 mikrovolt. Lalu yang keempat dan terakhir ada ultrasonografi atau USG. Kita semua tahu itu tuh alat itu untuk melihat kondisi janin pada ibu hamil. Nah, alat ini tuh memancarkan gelombang berfrekuensi tinggi dengan ukuran sekitar 1-5 mikrohertz yang nanti akan ditangkap oleh suatu alat, dan alat itu merupakan alat ukur jarak antara organ tempat gelombang suara itu nanti terpantul kembali. Tadi merupakan 4 contoh alat dari teknik biomedis. Nah, seiring perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan ini, yang semakin cepat dari tahun ke tahun tuh menjadikan bahwa nanti juga bakal ada tempat yang luas untuk lulusan teknik biomedis, seperti memiliki prospek ke depannya seperti apa. Lulusan teknik biomedis ini diharapkan juga memiliki prospek yang luas, seperti misalnya menjadi desainer implan medis, konsultan, insinyur instrumentasi medis yang bisa bekerja di bidang industri, rumah sakit, laboratorium kesehatan, lembaga penelitian, dan masih banyak lagi. Nah, sebagai insinyur, dapat merancang dan mengembangkan teknologi baru dari cabang yang mereka geluti atau yang akan mereka geluti, seperti membuat alat pacu jantung, artificial blood, produk implan ortopedi, alat
dan lain sebagainya. Sebagai seorang engineer juga bukan hanya membuat dan merancang dan menguji saja, tetapi juga harus memastikan bahwa alat tersebut akan aman saat digunakan di luar sana, saat digunakan oleh seorang dokter kepada pasiennya, dan itu akan aman untuk semuanya gitu. Jadi kayak seorang engineering juga harus memastikan bahwa alat itu kayak bekerja dengan baik, secara aman, dan itu merupakan bagian dari cakupan seorang biomedical engineer. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata atau kekurangan atau kesalahpahaman dalam memberikan informasi yang telah saya dapatkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.